Baik, salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Melkianus Sinambalewa, NIM 1801150026. Saya dari Program Studi Pencaksilat Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang tugas-tugas perkembangan remaja. Salah satu periode dalam rentang kehidupan individu adalah masa remaja. Masa ini merupakan segmen kehidupan yang penting dalam siklus perkembangan individu dan merupakan masa transisi yang dapat diarahkan kepada perkembangan masa dewasa yang sehat. Masa remaja ditandai dengan pertama, berkembangnya sikap dependen kepada orang tua ke arah independen. Kedua, minat seksualitas. Dan ketiga, kecenderungan untuk merenung dan memperhatikan diri sendiri, nilai-nilai etika dan isu-isu norma. Apabila remaja gagal dalam mengembangkan rasa identitasnya, maka remaja akan kehilangan arah. Tugas-tugas yang harus dilakukan pada masa remaja dikemukakan oleh William Kay, yaitu pertama, menerima fisiknya sendiri sebagai keberagaman kualitasnya. Kedua, mencapai kemandirian emosional dari orang tua atau fitur-fitur yang mempunyai otoritas. Dan memperkuat self-control atau kemampuan mengendalikan diri atas dirinya sendiri. Dan mampu meningkatkan reaksi dan penyesuaian tingkah laku. Contohnya ada sikap kekanak-kanakan menjadi dewasa. Kemudian kita masuk pada tujuan-tujuan pada masa remaja. Di sini ada pertama, kematangan emosional dan sosial. Kematangan emosional dan sosial pertama ada dari tidak toleran dan bersifat superior ke arah bersifat toleran dan merasa nyaman. Di sini dicontohkan ketika seorang anak pada masa kanak-kanak mempunyai rasa tidak peduli dan ego yang tinggi. Ketika dewasa, dia mengubah arahnya lebih bersikap toleran atau peduli dan merasa nyaman. Kedua, kaku dalam bergaul menuju ke arah luas dalam bergaul. Sebagai contoh, ketika masa kanak-kanak, anak mengurung dirinya dan tidak bergaul dengan teman-teman sebayanya, teman-teman di sekitarnya. Namun ketika dewasa, dia lebih luas bergaul dan ingin bergaul dengan siapa saja dan memperluas jaringan pergaulannya. Ketiga, penerimaan buta terhadap teman sebaya menuju ke arah intervensi dan mempunyai self-centered. Di sini sebagai contoh, pertama, anak tidak percaya akan dirinya, mudah marah dan tidak dapat mengendalikan emosinya. Kemudian dari arah tersebut, ketika dewasa dia mampu untuk mengendalikan dirinya dan percaya akan dirinya. Keempat, kontrol orang tua ke arah kontrol diri sendiri. Sebagai contoh, ketika anak-anak dalam masa perkembangan anak-anaknya, ia masih dikontrol oleh orang tua dan masih dalam pantauan orang tua. Ketika sudah beranjak dewasa, anak akan lebih mengontrol dirinya sendiri. Seperti cara ini perkembangan bermain gadget, masih kanak-kanak, ia masih dipantau orang tua dalam bermain gadget. Tapi ketika sudah dewasa, dia dapat mengontrol dirinya sendiri. Bagaimana ia memilah mana yang baik dan mana yang tidak dapat dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Oke, kelima, perasaan yang tidak jelas tentang dirinya atau orang lain mengubah arah ke perasaan yang menerima dirinya dan orang lain. Artinya, pada saat masa kanak-kanak, ia tidak percaya akan dirinya, akan kelemahan dan kekurangan dirinya dan kelebihannya. Tetapi ketika dewasa, ia akan lebih menerima akan kekurangan dan kelebihan yang dimiliki oleh dirinya. Kemudian kita masuk ke 6 adalah kurang mengendalikan diri dari rasa emosi menuju ke arah mampu menyatakan emosinya secara konstruktif dan kreatif. Di sini artinya ketika masa kanak-kanak, anak tersebut kurang
mengendalikan emosinya, langsung marah-marah sembarang dan tidak mengendalikan emosinya. Namun ketika beranjak ke dewasa, anak tersebut lebih mengontrol emosinya dalam berbicara atau mengeluarkan perkataan, bertingkah laku, ia akan lebih mengontrolnya. Kemudian secara rinci menurut Hafigoers menjelaskan tentang perkembangan itu sendiri. Pertama adalah mencapai hubungan yang lebih matang dengan teman sebaya. Hakikat tugasnya, tujuan dari mencapai hubungan yang lebih matang dengan teman sebaya, sebagai contoh belajar melihat kenyataan, di mana anak wanita sebagai wanita dan anak pria sebagai pria. Kemudian kedua, mencapai peran sosial sebagai pria dan wanita. Dalam hal ini, remaja dapat menerima dan belajar peran sosial sebagai pria dan wanita dewasa yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Dalam hal ini, mereka mempergunakan peran mereka dengan sebaik-baiknya dan menjunjung tinggi martabat dari diri mereka sendiri. Contohnya seperti laki-laki menjunjung tinggi derajatnya sebagai laki-laki dan perempuan menjunjung tinggi derajatnya sebagai perempuan. Kemudian ketiga, menerima keadaan fisik dan menggunakannya secara efektif. Artinya, perkembangan tugas ini bertujuan agar remaja merasa bangga dan bersikap toleransi terhadap fisiknya, menggunakan dan memelihara fisiknya secara efektif dan merasa puas akan fisiknya sendiri. Dalam hal ini berarti ini anak-anak dalam tahap dewasa menerima akan keadaan fisiknya dan lebih mengurus dirinya ketika lebih dewasa, karena mereka tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik dilakukan untuk diri mereka sendiri dan fisik mereka. Kemudian keempat adalah mencapai kemandirian terhadap diri mereka. Dalam perkembangan ini membebaskan diri mereka dari sikap dan perilaku kekanak-kanakan atau bergantung pada orang tua, menjadi lebih mandiri, tidak bergantung pada orang tua, dan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, mengembangkan sikap respek terhadap orang lebih dewasa dan lainnya bergantung kepada dirinya sendiri dan tidak bergantung kepada orang tua. Kemudian kita masuk dalam hal yang kelima, yaitu mencapai jaminan kemandirian ekonomi. Dalam hal ini, tujuan tugas perkembangan ini adalah remaja merasa mampu menciptakan suatu kehidupan, mencari mata pencarian. Tugas ini sangat penting karena di mana masa ini dewasa ini anak akan mencari kemandirian ekonominya sendiri, mencari uang sendiri dan membiayai kehidupannya sendiri tanpa harus bergantung kepada orang tua, karena mereka harus dilatih untuk mandiri. Kemudian keenam adalah memilih dan mempersiapkan karir. Dalam tugas ini anak ini mempersiapkan karir, tujuan tugas ini adalah untuk memilih suatu pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya dan mempersiapkan diri memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk memasuki pekerjaan tersebut. Dalam hal ini anak-anak akan lebih mempersiapkan diri untuk profesi yang dia miliki, mengerjakannya dengan sungguh-sungguh dan tidak bermain-main dengan pekerjaan atau karir yang dimiliki. Terus kemudian tugas-tugas dari perkembangan karir, kita lihat dari aspek pengetahuan, mengetahui program tujuan sekolah, mengetahui persyaratan tuntutan pekerjaan yang diminati, mengetahui gaji dari pekerjaan yang diminati, mengetahui tingkat kepuasan para pekerja dalam bidang pekerjaan yang dimiliki, mengetahui proses kenaikan pangkat dalam pekerjaan yang dimiliki, mengetahui tugas-tugas pokok yang harus dikerjakan, mengetahui keterampilan yang dituntut dan diperlukan, mengetahui masa pelajaran pokok dalam program studi, kemudian mengetahui karakteristik pribadi secara
akurat dan mengetahui tentang rencana cara-cara memperoleh pekerjaan yang diminati. Kemudian untuk mencari informasi, berdiskusi dengan orang-orang yang berpengalaman dalam pekerjaan yang diminati. Kemudian dalam bersikap ketika menjalani karir, yaitu meyakini bahwa dia harus mengambil keputusan-keputusan sendiri meskipun masih memerlukan nasihat dari orang lain. Kemudian mempercayai apa yang pentingnya pendekatan yang sistematis dalam merencanakan dan memecahkan masalah. Berikutnya adalah bertanggung jawab untuk memperoleh informasi dan meyakini bahwa memecahkan masalah dan dalam pekerjaan merupakan tanggung jawabnya sendiri. Kemudian dalam karir harus dalam merencanakan dan mengambil keputusan harus mampu memilih salah satu alternatif pekerjaan dan berbagi pekerjaan yang beragam. Mampu mempertimbangkan beberapa lama menyelesaikan studi agar dapat bekerja dan dapat memilih program studi yang sesuai dengan kemampuannya. Kemudian dalam memilih karir harus memiliki keterampilan karir, dan dalam hal ini dapat menggunakan sumber-sumber informasi tentang karir yang ia jalani. Kemudian dapat menjelaskan proses pengambilan keputusan dan dapat meningkatkan perolehan keterampilan akademik dan non-akademik. Kemudian termasuk dalam ke-8 yaitu mengembangkan keterampilan intelektual dan konsep-konsep yang diperlukan bagi warga negara. Dalam hal ini tugas perkembangan ini bertujuan agar pertama mengembangkan konsep-konsep hukum, pemerintah, ekonomi, politik, geografis, hakikat manusia dan lembaga-lembaga sosial yang cocok dengan dunia modern, dan mengembangkan keterampilan berbahasa dan kemampuan mengembangkan keterampilan dalam berpikir yang baik dan upaya memecahkan masalah. Kemudian ke-9 adalah mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab secara sosial. Dalam hal ini tugas dari perkembangan remaja dalam mencapai tingkah laku yaitu tujuannya pertamanya itu berpartisipasi sebagai orang dewasa yang bertanggung jawab sebagai masyarakat dan memperhitungkan nilai-nilai sosial dalam tingkah laku dirinya. Dalam hal ini dia harus lebih bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah, dalam tanggung jawab dalam dirinya dalam masyarakat dan sebagainya. Kemudian kita akan tugas remaja yang berikutnya adalah memperoleh seperangkat nilai dan sistem etika sebagai petunjuk atau pembimbing dalam bertingkah laku. Tugas perkembangan dari remaja berikut ini adalah pertama membentuk seperangkat nilai yang mungkin dapat direalisasikan, dan kedua mengembangkan kesadaran untuk merealisasikan nilai-nilai, dan ketiga mengembangkan kesadaran akan hubungan dengan sesama manusia dan juga alam lingkungan yang tepat tinggalnya, dan keempat adalah memahami gambaran-gambaran hidup nilai-nilai yang dimiliki sehingga dapat hidup sesuai dengan nilai selaras dengan harmonis dengan orang lain, menjalin hubungan dengan orang lain secara harmonis. Dan terakhir adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang dimaksud adalah mencapai kematangan sikap dewasa yang membiasakan dan mengembangkan wawasan dalam mengamalkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, baik pribadi maupun sosial. Keimanan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan perwujudan dari pengembangan fitrah dan kanif atau potensi yang cenderung kepada kebenaran. Dalam hal ini dalam nilai-nilai kaidah ibadah dalam keyakinan pendalaman nilai agama seperti kaidah ini, seorang dewasa harus meyakini Allah sebagai pencipta, dan kedua meyakini bahwa agama sebagai pedoman hidup, meyakini bahwa Allah Maha Esa terhadap semua perbuatan gerak manusia, meyakini hari akhirat sebagai pembalasan amal manusia dan di bumi,
meyakini bahwa Allah Maha Penyayang dan Maha Pengampun, dan kemudian manusia harus beribadah. Dalam hal ini sikap yang harus dilakukan oleh seorang remaja yaitu melaksanakan ibadah ritual. Contohnya pergi ke gereja, berdoa, ke masjid untuk sholat dan sebagainya. Membaca kitab suci menurut agama masing-masing, mengendalikan diri atau dalam hal ini hawa nafsu, perbuatan yang diharamkan oleh Allah dihindari, dan bersikap hormat kepada kedua orang tua dan orang lain, saling menghormati. Kemudian menjalin silaturahmi dengan saudara dan orang lain, bersyukur pada saat mendapatkan hikmat, bersabar pada saat mendapatkan musibah, dan memiliki etos belajar yang tinggi ini ketika sudah dewasa. Oke, baik, itulah tugas-tugas remaja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan yang kekurangan dalam mempresentasikan hasil ini kerja saya tentang tugas-tugas perkembangan remaja dan dewasa, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Salam olahraga.